Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Baik, sebelumnya terkait dengan mata pelajaran kita pada hari ini, sebelum kita masuk ke dalam bab-bab tentang amalan-amalan yang harus kita kerjakan, di antara itu semua yang paling utama, yang bab yang kita harus pahami, tentunya itu adalah bab yang merupakan tentang pembahasan niat. Mengapa itu semua harus diawali dengan niat? Karena niat itu adalah sesuatu yang harus dipahami oleh kita sebelum kita melakukan suatu amalan, karena niat merupakan hal penting yang menunjang sesuatu amalan tersebut semuanya. Baik, untuk penjelasan lebih dalam tentang niat, yang pertama, secara bahasa niat itu bermakna al-qasd, yaitu maksud. Jadi niat itu maksud atau keinginan. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa niat merupakan suatu keinginan dalam seseorang ketika hendak melakukan sesuatu. Sebagai contoh kecil, semisalnya ketika ada seseorang disodorkan makanan di hadapannya, kemudian seseorang itu ingin menyantap makanan tersebut. Nah, itu sudah dikatakan orang itu telah berniat untuk menyantap makanan tersebut. Jadi niat merupakan sesuatu hal dalam berkeinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, makanya itu, ketika kita ingin melakukan sesuatu, apalagi tujuan kita itu adalah ibadah, di antara ibadah itu adalah ibadah-ibadah yang mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, tetapi juga itu merupakan ibadah yang harus dilakukan keikhlasan dalam diri kita. Tentunya itu semua harus diawali dengan niat. Dalam suatu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hafs Umar bin Khattab Amirul Mukminin, dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung daripada niatnya. Maksud daripada hadis ini, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung daripada niatnya. Maka ketika seseorang ingin melakukan suatu amalan, maka orang itu pasti mendahulukan niatnya. Suatu amalan itu dia kerjakan untuk maksud apa dia mengerjakan amalan tersebut. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung daripada niatnya. Sesungguhnya setiap orang itu ingin berkeinginan sesuatu sesuai dengan niatnya. Jadi ketika dia ingin sesuatu, pastinya dia telah merencanakan sesuatu tersebut. Dia sudah bermaksud dengan melakukan hal tersebut. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fahijratu ilallahi wa rasulih. Dan di sini dianalogikan sebagai orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Di sini dianalogikan dalam hadis tersebut, siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Dan jika seseorang itu ingin berubah, ingin hijrah, tetapi tujuannya itu untuk dunia atau untuk perempuan yang ingin dinikahinya, maka ia hijrahnya itu kepada apa yang ia tuju, yaitu kepada dunia dan juga kepada wanita yang ingin dinikahinya. Tidak mendapatkan keikhlasan terhadap dirinya sendiri untuk keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan tersebut. Maka dari itu, dari analogi tersebut, sesuatu amalan yang ia lakukan itu tujuannya tergantung daripada niatnya. Ketika yang pertama itu dianalogikan ketika ia niat melakukan suatu perbuatan dan itu didasari dengan keikhlasan kepada Allah, maka ia itu mengerjakan sesuatu karena ikhlas kepada Allah. Dan jika ia mengerjakan sesuatu perbuatan ibadah sekalipun, jika ia tetap
bertujuan yang lain seperti ingin mendapatkan popularitas, ingin dikenal orang yang sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang solih, pinter, segala macam, itu semua tujuannya hanya dunia. Dan ia bertujuan ibadah dengan landasan dunia. Jadi niat itu yang merubah dia sehingga dia tidak mendapatkan sesuatu amalan yang berbentuk ibadah, tetapi ia melakukan sesuatu amalan yang berbentuk dunia. Itu didasarkan dengan niat. Tentunya niat ini sangatlah penting untuk kita bahas, karena tentunya niat adalah yang menunjang diri kita untuk melakukan perbuatan amalan-amalan tersebut. Apalagi bahayanya jika sesuatu perbuatan ibadah seperti sholat, seperti puasa, zakat, atau bersedekah kepada orang lain itu kita niatkan hanya untuk memamerkan diri kita, hanya untuk agar kita tuh dipandang soleh. Itu merupakan sesuatu yang bahaya. Karena tentunya juga para ulama-ulama terdahulu, itu tentunya membahas perkara niat ini tidak henti-hentinya. Bahkan para ulama-ulama seperti Imam An-Nawawi itu meletakkan tentang niat itu di awal pembahasan. Seperti hadis yang telah dibacakan tadi, itu merupakan hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis yang karangan Imam An-Nawawi dan juga dibuka dengan niat. Karena niat itu merupakan hal yang penting dan para ulama sangat memperhatikan niat tersebut. Karena menurut para ulama, niat merupakan suatu hal yang dapat berubah-ubah. Sehingga perlu kita tuh senantiasa memupuk niat kita agar kita tidak salah niat di tengah jalan. Kadang ada seseorang yang berniat di awalnya itu untuk bertujuan menuntut ilmu karena Allah, bertujuan menuntut ilmu karena untuk mengembangkan agama Islam, menyebarkan dakwah agama Islam, tapi di tengah jalan kita itu mendapatkan bayaran-bayaran semisalnya para asatid. Itu bisa merubah niat kita yang tadinya kita ingin niat berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita tergiur dengan uang-uang dan bayaran seperti itu. Dan nantinya kita bisa terjerumus kepada salah niat yang bertujuan kepada dunia. Jadi membawa agama untuk tujuan duniawi. Itu merupakan salah niat. Jadi yang harus kita lakukan yaitu memupuk niat kita, selalu menjaga niat kita. Barangkali di pertengahan jalan dari sesuatu perbuatan yang kita tuju nantinya itu ada godaan yang nantinya bisa menggoyahkan niat kita di awal. Jadi senantiasa yang perlu kita perhatikan yaitu adalah niat. Karena tentunya niat merupakan landasan yang paling utama ketika hendak melakukan sesuatu. Jadi sedikit pembahasan tentang niat, semoga bermanfaat. Setelah ini mari kita sama-sama menjaga niat kita untuk senantiasa keikhlasan kepada Allah kita tanamkan dalam niat kita, dan juga kita jaga agar tidak beralih dan tidak tergoyahkan niat kita kepada urusan duniawi maupun urusan yang menyesatkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.